Assalamualaikum, sahabat USK, kita jumpa lagi, dan di video kali ini saya akan sedikit menceritakan kisah sumur 7 yang ada di Pemandian Cibulan Kuningan. Pemandian Cibulan dengan ikan dewa yang menjadi salah satu ikon wisata di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe-nya, agar supaya channel ini berkembang baik. Bagi pelancong yang lelah berkeliling di kota Cirebon yang panas, berbelok sedikit ke Kabupaten Kuningan yang sejuk bisa sangat menyenangkan. Selain jaraknya yang tak jauh dari Cirebon, di Kuningan terdapat banyak tempat wisata baik alam maupun sejarah. Salah satunya adalah objek wisata Pemandian Cibulan, yang berjarak kurang lebih 1 jam dari kota Cirebon. Begitu tiba di Pemandian Cibulan, mata kita langsung disejukkan dengan jajaran pohon besar yang meneduhi lahan parkir. Untuk masuk ke dalam tempat wisata seluas 5 hektar ini, pengunjung hanya membayar tiket Rp15.000 saja. Di dalam, terdapat 2 buah kolam berbentuk persegi panjang berisi air pegunungan yang bening dan sejuk. Dalam kolam kita bisa melihat puluhan ikan kancra bodas atau Labeobarbus dournesis berenang-renang kian kemari. Ikan-ikan ini cukup jinak. Pengunjung bisa memberi makan dan berenang bersama ikan-ikan itu. Jika penasaran, pengunjung bahkan bisa merasakan sensasi dicium ikan-ikan ini dan berfoto bareng, tentunya dengan bantuan seorang pawang. Namun, bagi masyarakat setempat, ikan-ikan ini bukanlah ikan biasa. Warga biasa menyebut hewan air itu sebagai ikan dewa dan diyakini sebagai jelmaan dari para pengikut Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi. Dulunya tempat ini diyakini sebagai petilasan atau tempat bertapa Prabu Siliwangi. Sebagai raja, saat berada di petilasan beliau juga didampingi para pengiringnya. Begitu lekatnya keyakinan ini di masyarakat sekitar Cibulan, sehingga mereka memperlakukan ikan-ikan itu layaknya manusia. Saat ada ikan yang mati, warga membungkus ikan mati itu dengan kain kafan sebelum dikuburkan. Keterangan itu dibenarkan seorang pemandu wisata lokal. Menurut dia, banyak hal menarik di tempat wisata yang diresmikan Belanda pada 1935 itu. Hal menarik lainnya adalah ikan-ikan ini tak pernah bertambah banyak atau berkurang. Jumlahnya tetap sama selama bertahun-tahun. Badra mengakui, memang belum ada sensus untuk menghitung jumlah ikan-ikan tersebut. Namun secara kasat mata, jumlahnya tak berubah. Selain kolam berisi ikan dewa ini, di Pemandian Cibulan terdapat 7 mata air yang diyakini memiliki khasiat masing-masing. Ketujuh sumur mata air itu bernama Sumur Kejayaan, Keselamatan, Pengabulan, Kemuliaan, Cisadane, Cirencana, dan Kemudahan. Semua dipercaya ada khasiatnya. Pengunjung bisa cuci muka, minum dan membawa air ini. Tapi semua akhirnya terserah kepada Tuhan. Ketujuh sumur itu terletak hanya sepelemparan batu dari kolam-kolam ikan dewa. Untuk masuk ke dalam wilayah 7 mata air itu, pengunjung diminta memasukkan uang sekadarnya ke dalam kotak yang sudah disediakan. Di dalam,
Petugas menunjukkan jalan ke arah ketujuh sumur tersebut. Ternyata dari pintu masuk jaraknya tak jauh dan ketujuh mata air itu terletak sangat berdekatan. Penasaran? Anda bisa mencobanya sebagai pengobat rasa penasaran. Suasana sejuk dan asri di pemandian Cibulan tercemari dengan aksi penodongan yang dilakukan para pemuda penjaga mata air. Menang jadi tidak nyaman. Pengunjung seakan dipaksa untuk membayar lebih. Padahal di pintu masuk sudah membayar tiket, pengunjung sudah memasukkan uang sukarela saat masuk ke dalam wilayah tujuh mata air. Lalu di setiap mata air masih harus membayar uang sukarela, maka pengunjung cukup dalam merogoh koceknya. Keberkahan dalam hidup merupakan hal yang dicari manusia. Banyak cara ditempuh manusia untuk mendapatkan keberkahan, mulai dengan memperbanyak ibadah, sedekah, dan mencari keberkahan melalui perantara doa orang soleh atau wasilah perantara. Salah satu tempat yang dipercaya oleh sebagian masyarakat dapat mendatangkan berkah adalah sumber mata air di Sumur Tujuh Cibulan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Salah satu kuncen di Sumur Tujuh Cibulan, Kabupaten Kuningan mengatakan keberadaan tujuh mata air di Cibulan memiliki sejarah pada zaman pemerintahan Prabu Siliwangi yang sering menyepi di Cibulan. Prabu Siliwangi menjadikan Cibulan sebagai salah satu patilasan untuk menyendiri, bertapa, dan kemunculan tujuh mata air sendiri katanya ada ketika masa pertapaan Prabu Siliwangi, katanya, beberapa waktu lalu. Keunikan tujuh mata air di Cibulan adalah tidak pernah surut meski dalam kondisi kemarau panjang. Mengungkapkan kemungkinan berawal dari keunikan itulah sebagian masyarakat mempercayai bahwa air dari sumur tujuh bisa memberi keberkahan. Namun dari seluruh kuncen yang berjaga di tiap mata air selalu mengingatkan bahwa yang memberi keberkahan hanya Allah SWT, tuturnya. Adapun mata air dari sumur tujuh, kata Asnawi, hanyalah perantara untuk mendapatkan berkah. Setiap mata air di Sumur Tujuh memiliki sebutan yang berbeda, diantaranya adalah mata air pertama sering disebut sumber kejayaan, sumur kedua sebagai sumber kejayaan, dan sumur ketujuh sebagai sumber kemudahan. Sebagai manusia yang beriman, sebagai umat Islam tentunya kita hanya berserah diri kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam. Maka berikhtiarlah sesuai dengan anjuran agama Islam, serta bertawakallah hanya kepada Allah SWT. Sumber Kompas.com. Silahkan bagikan jika Anda suka. Terima kasih. Wassalamualaikum.